852. Jadi kita pasang pending order di situ dulu ya, teman-teman. 852. Terus kita TP di mana ambil take profitnya, yaitu di 1169 ya. Menurut saya dia akan balik lagi ke situ harganya. Jadi kita ambil TP di 1169 teman-teman ya. Lalu stop lossnya di mana sih? Nah, halo semuanya, welcome back kembali di Surya Channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu perusahaan BUMN ya. Ini perusahaan BUMN yang teman-teman sering lihat namanya lah di sebuah proyek atau proyek-proyek dari pemerintahan ya, yaitu Wijaya Karya, yang di Bursa Efek itu terdaftarnya kode emitennya adalah WIK ya, Wijaya Karya TBK. Oke. Kemarin di hari Jumat di perdagangan terakhir itu Wijaya Karya itu ya open di harga 940, sampai level tertinggi dia itu di 955, terus mengalami pelemahan di 9 sampai level 930, terus dia naik lagi sampai level dia tutup yaitu di 935. Jadi dia sempat naik cukup signifikan ke 955, drop ke 930, lalu close tutup di harga 935 ya, atau menurun 5 poin atau 0,5% dari harga opennya di hari Jumat kemarin ya teman-teman terakhir. Jadi di hari Jumat kemarin ya perusahaan ini mengalami pelemahan, namun pelemahannya tidak signifikan sekali, yaitu 0,5% ya. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana sih perusahaan Wijaya Karya ini ke depannya gitu loh. Secara teknikal ya, saya berbicara ini secara teknikal ya. Jadi teman-teman bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa menambah referensi teman-teman semua dalam mengambil posisi yang tepat dalam saham dari Wijaya Karya ini. Oke. Kita lihat teman-teman semua ya, inilah candle ya dari saham Wijaya Karya teman-teman semua ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana pergerakan saham ini ya teman-teman ya. Nah, dia ini ada di bursa itu dari tahun 2008 ya teman-teman. 2008 itu dia masuk di harga 500 sampai 600-an ya. Kita bisa lihat sendiri ya. Ini waktu harga dia masuk di Bursa Efek Indonesia. Ini datanya saya ambil dari iPod ya, teman-teman ya. Jadi saya menggunakan iPod ya, teman-teman. Nah, ini dia. Kenapa nggak bisa nih? Bentar ya, teman-teman ya. Oke, bentar. Tadi kan indikatornya udah dipasang. Oke. Nah, ini dia harga dia pertama di Bursa Efek ya, 500 sampai 600-an ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya harganya. Oke. Itu harga waktu dia launching pertama di Bursa Efek Indonesia ya. Tuh. Kalian tahu ya. Nah, lalu dia waktu pertama kali launching memang dia naik ya, teman-teman bisa naik ya. Biasalah perusahaan yang baru gak publik pasti di Bursa Efek tuh langsung naik ya. Seperti dia naik nih. Sini saya berbesar ya teman-teman semua. Jadi teman bisa lihat ya. Namun dia mengalami downtrend. Jadi dia langsung mengalami downtrend teman ya. Dia langsung mengalami downtrend di 2008 ini ya. Jadi sangat cepat sekali downtrendnya dia ya. Oke. Langsung turun sampai ke 142 perak ya. Teman-teman bisa lihat. Karena kan 2008 itu kan kita ada krisis moneter ya. Jadi hampir semua dunia itu mengalami krisis di 2008. Namun dari 2008 inilah teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan ini mengalami peningkatan atau kenaikan ya. Teman-teman bisa lihat semua ya. Dia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Teman-teman bisa lihat sendiri ya sahamnya.
naik sampai ke 689 dari 100-an tadi ya. Naik signifikan, terus ada koreksi sedikit di sini ya. Ada koreksi sedikit di sini, ini hal yang wajar menurut saya. Dan punya saham ini hal yang wajar, koreksi sedikit. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini titik-titik mana saja yang benar-benar titiknya itu kuat ya. Ini saya tandain juga. Ya, teman-teman bisa lihat di mana sih garis-garis perusahaan ini gitu loh. Zonanya di mana sih gitu ya. Nah, di sini zonanya pun cukup kuat di sini teman-teman ya, di level 200-an nih cukup kuat di sini. Zonanya cukup kuat ya. Nah, di 100 ini menurut saya cukup kuat juga, cuman tidak tidak ada yang mungkin sih. Cuman di sini juga kuat ya, teman-teman ya. Di sini juga kuat karena sini banyak sekali pembentukan di sini ya. Level 100-an, 200-an. Nah, ini di level 600-an nih cukup banyak nih di sini nih, zone dia. Pergerakan sahamnya di sini. Ya. Level 500-an juga cukup banyak nih. Ya, nah lalu dia mental. Dan mentalnya ini cukup signifikan teman-teman ya. Kalian bisa dari 2011 ini ya, 11 dia naiknya cukup luar biasa teman-teman ya. Sampai 2013 nih. Jadi teman-teman bisa lihat pergerakannya cukup luar biasa sekali saham ini ya. Wijaya Karya ini kenaikannya sangat signifikan ya. Kenaikannya. Kenaikannya sangat signifikan sampai level 2600. Jadi sangat luar biasa kenaikan teman-teman ya. Luar biasa sekali kenaikannya teman-teman. Nah, di sini dia bikin zone-nya lagi di sini. Di level 900-an dia bikin zone. Di level juga dia bikin zone. 1300 juga bikin zone juga di sini dia. Nah, ini juga bikin zone di sini. Di level 1500 juga bikin zone. Ya, tuh. Jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana sih zone-zonenya itu, daerah supportnya sama resistennya dari saham ini gitu loh. Dan secara long trendnya bagaimana sih gitu loh. Karena itu penting banget ya kita dalam posisi entry, dalam posisi di mengambil posisi di saham gitu ya. Nah, namun dia mengalami pelemahan atau bearish teman ya. Sampai ke sini dari 2600 sampai ke 1200 ya, cukup signifikan ini kalau saya bilang. Dari 2000-an sampai ke 1200-an, jadi cukup signifikan sekali penurunannya. Namun dia mental lagi naik teman-teman ya. Dia mental lagi naik, jadi memang waktu itu sifatnya lagi bullish banget ya, atau uptrend banget teman-teman. Sampai ke level 3500-an ya sahamnya. Teman tuh. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana pergerakan dari saham Wijaya Karya ini selama waktu per waktu ya di channel saya ini. Pergerakannya. Dan bisa lihat bagaimana sih pergerakan dari PT Wijaya Karya ini. Itu ya seperti ini, teman-teman jadi tahu gitu loh. Pergerakannya sama seperti ini gitu. Nah, dibikin zone lagi di sini. Jadi ini banyak banget zone-nya ya. Level 2000-an juga ada zone yang kuat sekali. Kalau dia uptrend mungkin dia bisa ke situ lagi. Itu ya. Nah, inilah level tertinggi dia ya. Ini level tertinggi dia di sini, di level 3500 sampai 3600 ya. Sini aja uptrend ya. Sini uptrend. Ya, sini downtrend. Ya. Sini downtrend ya. Oke, jadi teman bisa lihat ya bagaimana pergerakan dari Wijaya Karya. Dari waktu ke waktu ya teman-teman ya. Tuh. Ya. Ini turun. Semental naik. Turun.
mental naik ya. Jadi teman tahu ya bagaimana pergerakannya gitu loh. Turun naik, turun naik, naik, turun, naik. Jadi di tahun ini dari 2009 ya sampai 2015 ini sifatnya tuh uptrend sama ini ya. Nah, dari 2015 inilah mulai terjadi bearish ya atau penurunan ya. Ini dari tahun 2015 lah. Saham ini terjadi bearish ya, teman-teman. Turun ke 2000-an. Dari level 3000-an 500 tadi ya, teman-teman. Teman-teman lihatnya di sini di atas nih. Dia turun ke sini. Turun ke sini ya. Ini bearish. Terus dia naik lagi di sini ke level 3000 lagi. Namun di sini jam merosot lagi, teman-teman. Jadi sampai merosot lagi ke level 1100, teman ya. Tuh, memang seperti ini saham itu ya. Jadi saham itu memang sifatnya sulit ya. Kalau emang lagi bullish banget, kalau lagi bearish ya bearish banget gitu loh. Ini dia turun, di sini sempat naik dia, sempat mental. Cuman karena nggak kuat dia pun turun lagi. Ya, di sini naik sampai level 3000-an ya. Nah, di sini dia naiknya cukup udah mulai panjang nih pantulannya. Di sini ke level 2000-an 400 ya. Namun sayang banget dia lagi harus downtrend lagi. Di sini harus downtrend lagi, teman-teman. Ya. Namun dia naik lagi. Jadi di sini nih mulai terjadi demand sama supply-nya banyak nih, teman-teman ya. Tuh. Nah, ini dia downtrend lagi. Dia sempat naik, namun dia downtrend lagi. Bentar, teman-teman ya. Mohon maaf agak nge-lag. Downtrend lagi ke sini ke 880 ya. Nah, di 880 ini dia naiknya nggak kuat, teman-teman ya. Nggak kayak tadi, dia naik ya hanya sampai ke 1400 ya. Beda sama kayak ini nih, beda sama yang ini. Beda sama kayak ini ya. Dia beda dengan ini naiknya nih, beda sama kayak ini naiknya sama ini beda nih ya. Kalau ini kan naiknya signifikan ya. Ini turun ya. Di sini ketemu. Ini biar saya jelaskan dulu. Ya, tuh. Ya, teman-teman ya. Ini kalau ini berbentuk M ya. Teman bisa lihat berbentuk M ya. Gitu ya. Berbentuk M ya. Jadi teman tahu nih pergerakannya bagaimana nih next time nih. Nah, di sini banyak nih zone dia di sini. Dia bikin zone di situ. Nah, di sini gue bikin zone nih dia. Di sini gue bikin zone. Ya. Nah, seperti ini teman ya. Nah, ini kan dia kemarin sempat naik teman ya. Ini sempat naik nih di sini tuh. Dia kan sempat naik teman ya. Teman bisa lihat. Nah, namun dia gagal naik yang kuat gitu loh. Jadi dia turun lagi. Nah, gini.
turun lagi nih sama ya, gitu. Sempat naik, cuman naiknya nggak kuat tuh teman ya. Dia sempat naik nih, jadi sini dia sempat ada penolakan untuk naik, cuman nggak kuat gitu loh. Nah, dia kembali downtrend ya, tuh. Dia kembali downtrend di sini. Di sini kembali downtrend ya. Nah, terus posisi bagaimana yang tepat kita entry dengan keadaan teknikal seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini dia dari bentuk M seperti ini ya. Ini kan jadi zona yang sangat kuat di sini. Ya. Mana? Nah, ini akan jadi zona yang sangat kuat. Mungkin dia akan bisa ke sini lagi 2300-an. Ya. Mungkin dia akan bisa balik lagi ke sini 2300-an di sini ya. Cuma itu butuh waktu, teman-teman ya, pasti. Nah, teman bisa lihat ya. Nah, sekarang bagaimana sih untuk pergerakan next time-nya bagaimana gitu loh. Kalau secara teknikal ya, kalau kita bicara secara teknikal ya, ini saya bicara secara teknikal. Ini memang keadaannya masih bearish, teman-teman. Atau turun ya, atau melemah gitu loh. Ini masih melemah karena ini harga dia di tahun 2008 ya. Nih di sini nih. Nih di harga ini dia nih. Nah, di harga maaf bukan 2008, di harga 2010 sama 2012 ini ya. Iya di sini nih. Nah, dia zona di sini nih zona. Kita bisa lihat kan zona di sini nih. Tuh. Waktu kan ini kan bearish kan ya. Waktu dia naik nih. Dari 2011 ini aja kan dia bearish kan. Bullish, maaf, bullish naik gitu loh. Nah, sekarang ini dia malah balik lagi ke harga 2011 ya, 2011 gitu loh. Balik lagi ke harga 2011. Nah, ini jadi kita perlu sangat berhati-hati dalam mengambil posisi jika seperti ini karena harganya balik lagi ke 2011, teman. Jadi harus sangat berhati-hati. Takutnya kenapa? Takutnya harganya balik ke 2008 gitu loh. Karena kan itu sangat berbahaya ya jika dia balik ke 2008 gitu ya. Nah, terus bagaimana posisi yang tepat jika seperti ini gitu loh. Nah, kalau menurut saya secara teknikal ya, teman-teman, ini saya bahas secara teknikal. Di sini kemungkinan dia akan mencoba main zone di sini. Nanti kalau dia mantul dia mungkin akan ke sini. Di sini, di daerah sini ya. Kemungkinan besar kalau analisa saya, kemungkinan besar akan di sini, gitu loh. Karena di sini ada temennya, ada zona resistennya di situ. Kuat sekali. Di harga ini kuat sekali ya. Gitu. Jadi kemungkinan besar akan seperti itu ya, kalau menurut saya. Kemungkinan besar, namun karena secara long trend dari 2015 ya. Ini kan dari 2015 nih kita nih tuh. Dari sinilah nih dia mengalami namanya bearish ya. Atau turun tuh dari 2015 namanya. Dari sini nih dia mulai pelemahan dari sini pertamanya ya. Tuh, ini saya tandain ya. Ada level 3500-an ya. Itu dia mengalami bearish ya, teman-teman. Dari 2008 yang mengalami bullish gitu ya. Naik gitu. Jadi 2008 sampai 2015 ini dia naik gitu loh. Dari 2015 sampai sekarang dia mengalami downtrend gitu ya. Nah, kemungkinan besar dia akan main di sini, di zona dia di sini gitu loh. Ya. Jadi menurut saya gitu, dia akan coba ke sini, misalkan dia gagal, dia akan coba turun lagi, teman-teman ya. Jadi misalkan dia gagal, mungkin besar dia akan turun lagi gitu loh, ke sini. Gitu loh. Ya, kemungkinan besar. Namun misalkan dia berhasil, trennya berubah jadi uptrend, ya besar dia akan naik, teman-teman. Naik ya. Saya akan naik ke sini gitu loh. Ke 1700 gitu loh. Ini bagaimana dari kinerja dari perusahaan Wika ini sih terutama ya. Semakin kinerjanya bagus pasti sahamnya akan semakin bagus gitu loh. Menurut saya begitu ya. Terus posisi yang tepat bagaimana sih dalam kita entry ya, teman-teman nih. Kalau boleh saya sarankan ya, kita entry di harga 852. Jadi kita pasang pending order di situ dulu ya, teman-teman. 852. Terus kita TP di mana ambil take profitnya yaitu di 1169 ya. Menurut saya dia akan baik lagi ke situ harganya. Jadi
Kita ambil TP di 1169 teman-teman ya. Lalu stop lossnya di mana sih? Nah, setiap trading itu kita harus menggunakan namanya stop loss. Untuk apa? Agar kita tidak terlalu ruginya terlalu jauh gitu loh teman-teman. Karena itu penting ya. Sekali lagi saya bilang itu sangat-sangat penting ya untuk kita mengambil posisi stop lossnya gitu loh. Nah, stop lossnya di mana sih? Nah, kalau menurut saya, kita ambil stop loss itu di harga 688. Mengapa? Saya kalau dia bisa kalau dia emang downtrend habis bener ya, itu kemungkinan dia akan balik ke harga 2008 dan itu akan sangat-sangat berbahaya sekali kalau dia turun sampai ke 401 ya. Gitu atau dia akan turun lagi sampai ke level 140 gitu. Itu akan sangat berbahaya sekali karena kan ini adalah level terendah dari perusahaan Wijaya Karya di sini. Teman ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, level terendahnya di mana sih? 140 perak itu level terendahnya. Jadi tetap harus gunakan risk management dan money management dengan baik, dengan bijak, karena itu sangat penting dalam dunia trading, terutama dalam dunia investasi yang sifatnya seperti saham ini gitu loh. Karena saham ini kan sangat-sangat mempengaruhi sekali ya, gitu loh. Karena pergerakannya cepat gitu. Dan semua unsur itu berpengaruh teman-teman, dari eksternal dan internal itu sangat berpengaruh gitu loh. Jadi sangat penting banget bagi teman-teman untuk selalu membaca tentang berita, tentang berita ekonomi gitu ya. Itu sangat penting teman-teman, saya ingatkan lagi ya, sangat penting. Jadi sekali lagi secara teknikal ya, saham ini masih bearish atau mengalami penurunan atau mengalami pelemahan ya. Namun memang jika dia ada hal yang positif dari saham ini, perusahaan ini tentu akan meningkatkan saham perusahaan Wijaya Karya ya. Makanya saya selalu gunakan pending order di harga yang saya inginkan gitu. Jadi saya tidak pasang asal TP asal jebret ke pasar, enggak. Saya akan pending order dulu. Bagaimanapun pasang pending order dulu di harga yang kita mau ya. Jadi sekali lagi kalau dari saya akan pending order di harga 852, terus TP di harga 1169, terus stop loss di harga 688 ya teman. Jadi teman yang pengen ikut pun saya ingatkan harus gunakan risk management dan money management dengan baik ya, karena itu uang Anda gitu loh. Anda tidak boleh asal masuk atau seperti orang berjudi ya, itu tidak. Saya tidak anjurkan seperti itu di dunia seperti saham ini ya. Seperti orang berjudi, bermain judi itu saya tidak sarankan ya. Karena teman-teman harus bisa memprediksi dengan baik, menganalisa dengan baik, mereview dengan baik, dan meyakinkan bahwa memang saham ini akan naik atau turun gitu. Itu sangat penting bagi teman-teman semua yang ingin masuk atau yang sudah masuk di dalam dunia saham ya. Mau itu saham, kripto, forex, komoditas, itu semuanya sama teman-teman. Secara unsurnya sama ya. Jadi tetap tidak boleh pakai prinsip berjudi ya. Sekali lagi seperti itu saya bilang ya. Oke. Itu saja pemaparan saya mengenai PT Wijaya Karya pada kesempatan kali ini ya teman-teman semua. Itu saja. Jadi kemungkinan besar dia akan bikin zone-nya dulu, baru dia akan lihat dia akan mental atau naik. Misalkan dia mental, itu dia akan bersifat bullish. Kemungkinan besar dia bisa ke level 2000 lagi atau bahkan ke 2400 ya, itu bisa gitu. Tapi misalkan dia mengalami penurunan atau pelemahan, itu bisa ke level 400-an, itu masih sangat besar di situ ya. Atau udah bisa ke level terendah dia di 140, itu pun masih bisa mungkin ya. Jadi tetap gunakan perhitungan yang baik dengan manajemen yang baik dan jangan sampai kita rugi terlalu besar. Itu saya ingatkan sekali di semua yang menonton channel saya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu teman-teman untuk nonton channel saya ini di YouTube saya ini. Terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu panjang umur, selalu semangat, dan profit yang konsisten. Yang penting teman-teman semua. Dan terima kasih yang sudah untuk terus mendukung dan menonton, dan sudah like, di komen, atau di subscriber channelnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua ya. Semoga teman-teman semua selalu penuh berkat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Saya ucapkan dan sampai bertemu di video berikutnya dan bye.